Nah, siap? Eh, Insya Allah siap. Siap ya. Lu siap nggak? But ready. Nah, yaudah, Ini mulai nggak game. usah pakai on Hah? cam ya. Nggak perlu, udah. Mulai game. Oke. Udah? Udah mulai atau belum? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Akuntansi, belajar akuntansi dengan tensi tinggi. Bersama dua narasumber kita yang wah banget, tapi bukan berarti saya nggak narasumber juga ya. Ada saudara saya sendiri, Rizky Khairul Hakim Solihin, sebagai moderator dan narasumber kecil-kecil aja. Baru ada ketua BEM kita, yaitu Fadlan Haikal Maulana. Halo saudara Fadlan, gimana kabarnya? Yo, mari, alhamdulillah sehat, cerdas. Udah itu aja. Dan ada pengacara kita pada siang hari ini, Ihsan Aridani. Iya, sehat. Yang saya tak perlu menjelaskan arti pengacara, takutnya itu menyinggung beliau. Jadi pembahasan kita yaitu terkait advanced accounting, akuntansi keuangan, yaitu tentang konsolidasi wholly owned subsidiaries without differentials. Nah, adapun konsolidasi adalah ketika suatu perusahaan induk itu membeli atau menguasai perusahaan anak dengan melalui kas atau setara kas atau setara kas, yang mana itu dia membeli ekuitasnya gitu dengan kas atau setara kas. Nah, adapun subsidiaries itu artinya dia ketika membeli perusahaan itu, perusahaan anak itu, dia membeli secara keseluruhan ekuitasnya secara 100%, nggak ada yang tersisa. Dan yang kenapa itu ada notif tuh? Yang kita lanjutkan without differentials, artinya ketika dia membeli perusahaan anak itu dengan sekas atau setara kas terhadap ekuitas anak itu, dia jika kita bandingkan book value dari ekuitas dengan kas atau setara kas yang dia pakai untuk membeli itu jumlahnya sama. Jadi adapun supaya kita lebih ngerti ya tentang gimana cara konsolidasi wholly owned subsidiaries without differentials, kita alangkah baiknya melihat studi kasus nih. Ini ada yang ditampilkan oleh saudara Presma kita yang tersayang dan tercinta. Di sini diceritakan perusahaan induk mengakuisisi 100% perusahaan anak. Yang apa sih yang diakuisisinya tuh? Outstanding common stock. Yang mana common stock ini itu sering terkait dengan ekuitas. Nah, karena seperti yang saya jelaskan tadi, nah common stock ini berapa yang dia beli ini? 1.500.000. Dia mengakuisisinya dengan common pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, book value dari net asset. Nah, net asset di sini kenapa saya katakan mirip dengan ekuitas? Karena rumusnya net asset itu adalah aset dikurang liabilitas, yang mana kalau itu setara dengan nilainya dengan ekuitas itu sendiri yang sebesar $1.500.000. Nah, metode yang dipakainya itu equity method to account for investment. Berarti dia pakai metode investasi ya, kan soalnya setara kas atau setara kas ya dalam melakukan konsolidasi. Nah, adapun informasi yang kita punya ini cuman trial balance aja nih. Nah, yang ditanyakan dari kasus ini
Yang pertama, gimana sih jurnal entry dari perusahaan induk ketika mengakuisisi perusahaan anak pada tanggal 1 Januari 2020. Yang kedua, gimana sih jurnal entry dari net income dan dividen dari perusahaan anak selama sepanjang 2020. Terus bagaimana jurnal eliminasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Dan yang terakhir, kita perlu menyiapkan bagaimana worksheet consolidation, laporan konsolidasi selama tahun 2020 dalam bentuk yang baik. Nah, untuk pertanyaan bagaimana jurnal entry ini akan dijelaskan oleh saudara Ketua BEM kita, Fadlan Haikal Maulana. Oke. Terima kasih Saudara Hakim telah menjelaskan saya. Ya, ada di sini journal entry dari perusahaan induk kepada perusahaan anak. Differential calculation-nya ada fair value of consideration, di mana ada 1.500.000. Di situ jumlah kita ketika mengakuisisi, itu jumlah berapa sih harganya ketika kita mengakuisisi si PT anak tersebut. Nah, di bawahnya ada book value of Kidos Company's net asset. Nah, ini adalah nilai ekuitas, total nilai ekuitas dari PT Kidos atau PT anak. Nah, ada common stocknya senilai 1 juta dan return earning-nya senilai 500.000. Nah, maka balance nih sama antara yang kita keluarkan dengan yang kita dapatkan. Maka di situ dikatakan bahwa no diferensial, tidak ada diferensial ketika kita mengakuisisi PT anak secara 100%. Nah, itu seperti ini jurnal entries-nya. Itu untuk yang A. Lalu B. Itu bukan jurnal entry, L. Jurnal Itu jurnal entries itu cuma buat ngecek doang. akuisisi. Ngecek Oh, doang iya. ada diferensial apa iya. enggak. Ya coba jelasin. Dan tadi potong ini ya. Ya, oke. Ya, itu tadi tidak ada diferensial. Nah, baru masuk ke journal entries yang A. Nah, tanggal 1 Januari 2020 investment in Kidos Company stock dan cash. Nah, karena pengakuisisian kita itu 100%. Nah, maka di sini kita mendapatkan keseluruhan dari nilai ekuitas PT anak. Nah, dan karena kita jatuhnya PT induk, kan kita pun ingin tentu mendapatkan untung, maka di sini tulisannya kan investment. Nah, karena kita mau mendapatkan untung juga, maka secara tidak langsung kita pun menanam investasi di PT anak tersebut. Nah, maka di sini tulisannya investment in Kidos Company stock sejumlah tadi 7.500.000. Dan kenapa ada cash di kredit? Karena ini sejumlah uang yang kita keluarkan untuk pengakuisisian tersebut dan pendapatan investasi dari PT anak. Seperti itu. Nah, untuk yang B, ya kan? Yang B during 2020. Nah, ini yang A ini aja satu. Lalu yang B masuk investment in Kidos Company stock dan income from Kidos Company. Nah, karena kita pengakuisisiannya sejumlah 100%, maka kita perlu mengakui setiap income yang ada. Nah, income di sini sifatnya seperti revenue. Nah, ketika revenue bertambah, maka kita tempatkan, posisikan di kredit. Nah, ini dia revenue-nya. 425.000 dari mana? Nah, ini dari sales dikurang semua beban atau semua expense. Seperti itu. Nah, jadilah 425.000. Nah, lalu disandingkan dengan investment in Kidos Company stock di debit 425.000 juga. Seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya ada cash di debit dan investment in Kidos company stock di kredit. Nah, karena tadi lagi-lagi karena kita pengakuisisiannya sebesar 100% dari PT Anak, maka sudah seharusnya setiap dividen yang dibagikan, maka kita pun mengakui itu gitu. Jadi setiap dividen yang dibagikan, mau nggak mau kita pun mengakui itu secara keseluruhan gitu. Maka di sini ada pendapatan pembagian dividen sebesar 150.000, dan kenapa ada investment di kredit sebesar 150.000 juga gitu. Karena ini sifatnya seperti drawing gitu. Jadi ketika kita ada pembagian investment, maka itu mengurangi investment kita gitu. Berbalik dengan yang atas tadi, ketika revenue-nya bertambah, maka itu pun menambah si investment yang tadi, investment kita gitu. Nah, kalau yang ini sifatnya seperti drawing. Ketika pembagiannya dibagikan gitu, maka investmentnya berkurang. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wih, thank you banget ya, penjelasan yang sangat lugas dan jelas daripada kasus-kasus nasib-nasib perbankan dunia saat ini ya. Lanjut kita bagaimana tentang penjurnalan eliminasi atau elimination entries dan bagaimana menyusun laporan konsolidasi. Bagi perusahaan ini yang akan dijelaskan oleh saudara Ihsan Aridani. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu ada satu informasi yang kelupaan, bahwasanya perusahaan Dedis ini punya payable terhadap dari Kidos Company sebanyak 50.000. Oke, langsung saja saya serahkan kepada saudara Ihsan, dipersilahkan. Ya baik, sekarang kita bahas tentang elimination entries ya. Ya karena pertama kita ini dulu, kenapa harus dieliminasi beberapa akun? Karena agar tidak terjadi double entry pada intinya. Nah, kenapa akun-akun ini harus dieliminasi? Karena pada hakikatnya nanti ada beberapa akun yang sudah mengandung nilai ini. Jadi kalau misalnya ada akun lagi yang nilainya sama nilai yang sudah tercantum, otomatis kita bakal double entry. Kalau misalnya udah terjadi double entry, kemungkinan besar ada namanya overstate ya. Bisa juga nanti ada understate gitu. Jadi makanya ada beberapa akun yang perlu dieliminasi. Nah, terus apa aja yang dieliminasi? Yang pertama itu common stock. Nah, common stock yang ada di PT Anak ya. PT Anak. Kita eliminasi tuh common stock yang ada di PT Anak, karena kan kita ngakui ekuitasnya dia. Nah, cuman kita harus eliminasi itu karena pada hakikatnya common stock kita nanti dijelasin di selanjutnya. Common stock kita sebenarnya pada hakikatnya sebagai PT induk itu udah mengandung common stock dari PT Anak. Jadi kalau misalnya kita akui lagi common stock PT Anak, otomatis itu terjadi double entry. Ada dua nilai yang masuk tuh, dan itu akan ada potensi overstate. Nah, termasuk juga return earning dari PT Anak. Yang ketiga itu ada income statement. Nah, itu ketiga itu ada di debit, taruh di debit. Nah, terus pembaliknya apa? Pembaliknya ada dividen ya, yang tadi dividen. Yang kedua itu ada investment in Kidos Company. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Pertama, ini kenapa income-nya ada di debit? Karena income-nya dibalik lagi karena nanti kita bakal mengakui sendiri ya di laporan keuangan tentang income dari PT Kidos. Makanya kalau misal nanti dimasukin lagi, tadi udah kita akuin
terus kita eliminasi. Karena kalau misal ini tetap ada, otomatis nanti income ini bakal terkandung lebih ya di laporan keuangan kita, di laporan di laporan income statement kita. Makanya kita harus balik. Nah, terus kalau dividend declared juga sama. Dividend declared karena dia dividend declared ini mempengaruhi income dari PT Kidos, maka itu juga harus dieliminasi. Nah, yang terakhir adalah investment in Kidos Company. Nah, adapun ini pemahaman saya bahwasanya kenapa harus di investment ini harus dibalik, kan kita tadi udah ngakui dari awal ya, udah 1.500.000, terus udah juga bertambah investment kita 425, terus dikurang sama dividen yang kita telah peroleh gitu 150, terus kita di akhir kita balik nanti bakal dijelasin. Cuman intinya adalah nanti ketika konsolidasi itu kita bakal menjumlahkan seluruh aset yang ada ya, seluruh aset yang ada, kasnya, inventorinya dari kedua perusahaan kita, PT Anak dan PT Induk. Nah, ketika konsolidasi, pada hakikatnya nilai aset dan nilai liabilitas kita bertambah nih. Nah, nilainya bertambah itu sesuai dengan nilai investasi kita. Makanya nanti investasi kita di situ perlu dieliminasi, karena kalau misalnya ini kita udah mengandung nilai investasi kita nih dengan penambahan aset dan liabilitas kita, terus kita tambah lagi nilai investasi kita, otomatis nanti bakal ada double entry, ada kemungkinan besar terjadi overstate. Nah, terus yang kedua itu yang perlu dieliminasi adalah seluruh transaksi yang terjadi antara PT Anak dan PT Induk. Nah, tadi yang sesuai diberikan oleh informasi dari soal itu bahwasanya PT Induk punya utang ke PT account payable ya, punya utang ke PT Anak. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya berarti tandanya si PT Induk, si Dedis Company ini dia beli barang nih ke PT Anak. Nah, cuman bayarnya nggak cash, dia bayar pakai payable, account payable. Nah, si PT Anak otomatis mengakui receivable dari PT Induknya. Nah, coba kalau dilihat coba dinaikin L ke trial balance. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwasanya account payable yang ada di PT Induk 375.000 itu terkandung 50.000 utang dari utang PT Induk terhadap PT Anak Kidos Company, dan account receivable dari PT Anak sebesar 325.000 itu terkandung piutangnya terhadap PT Induk. Nah, itu harus dieliminasi agar tidak terjadi double entry. Nah, caranya gimana? Ke bawah lagi. Ke bawah. L. Bapak Prisma kita, tolong scroll ke bawah. Ini udah ke bawah, udah sampai mana ini? Atas. Kelebihan. Bawa lagi kah? Enggak, ke yang elimination. Udah habis ini. Nah, iya, tadi situ suruh ke bawah lagi kita ya. Enggak, tadi nge-lag. Ya, nah kita lihat di sini account payable. Nah, kita kan pada dasar kita tahu namanya eliminasi berarti kita mengurangi atau menghilangkan. Nah, account receivable kan kalau bertambah karena kita account payable dulu. Account payable kalau bertambah karena kita sebagai PT Induk yang tadi berhutang kan di kredit tuh taruhnya. Nah, karena kita ingin eliminasi, otomatis kita naikkan, kita masukkan ke debit. Terus account receivable yang tadi ada ya yang terkandung di PT Anak itu yang pada hakikatnya kan bertambahnya di debit. Nah, kita kreditkan senilai yang sama 50.000. Nah, lanjut. Kalau kita udah eliminasi ini, kita lanjut ke pembuatan worksheet atau
laporan konsolidasinya. Nah, yang pertama perlu dicari adalah income statement ya. Sebagaimana kita tahu ya, dalam membuat laporan keuangan yang pertama kali dibuat adalah income statement. Nah, income statement ini seperti biasa yang kita masukkan adalah sales kita, pemasukan kita, terus dikurangi dengan COGS dan dikurangi seluruh expense yang ada. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu ada di setelah kita menghitung seluruhnya. Nah, kita dapat net income. Dedis Company mendapatkan income 1,9 juta. 1,9 juta atau 100.900. PT Kidos itu mendapatkan net income 425 juta. 450.000. 425.000. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita udah melihat bahwasannya net income dari Dedis Company itu mengandung income dari Kidos Company sebesar 425.000. Makanya kita perlu eliminasi income dari PT Kidos agar tidak terjadi double entry, double pengakuan. Nih, jadi kita udah pahami bahwasanya 1,9 ini sudah mengandung 425.000 income dari PT Kidos. Makanya kita harus hapus dulu nih, hapus 425 yang ini, biar nanti laporan konsolidasi kita benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, ketika udah dieliminasi, baru kita dapat hasilnya bahwasanya income dari PT kita, induk dan PT anak sebesar 1,9 juta. Nah, ketika kita udah dapat net income, otomatis ini akan mempengaruhi return earning statement kita karena itu berguna ya, karena nyambung, ngeling. Nah, kita bahas tentang sekarang return earning statement. Nah, kita masukin. Kita dapat beginning return earning, kita juga punya net income, kita juga punya dividend declared. Nah, beginning ini bisa dapat dari trial balance, dijelasin di atas. Terus adapun net income ini kita ambil dari yang informasi yang kita dapat tadi sebelumnya. Net income-nya 1,9 dan net income dari PT Kidos 425. Nah, dividend declared juga sama. Dividend declared ini ada di di trial balance di atas. Nanti informasinya ada di atas. Nah, yang perlu dipahami di sini juga sama. Intinya prinsipnya sama. Jadi beginning in Januari ini kita punya, karena kita mengakuisisi tadi kan, pada dasarnya kita mengakuisisi PT Kidos tadi. Dan kita akuisisinya ekuitasnya, maka kita pahami bahwasanya 1.125.000 ini itu sudah mengandung 500.000 ekuitas dari Kidos Company ya. Begitu juga net income ini. Net income kita yang 1,9 ini juga sudah terkandung. Tadi kita udah bahas bahwasanya sudah terkandung income dari PT Kidos sebesar 425.000. Nah, dividen declared, dividen yang kita keluarkan tadi, karena kita sudah dibahas sama L bahwasanya karena kita dapat income dari PT anak, otomatis itu menambah income kita. Dan ketika kita nambah income kita dan masuk ke dalam income kita, dan ketika kita menyebar dividen, otomatis itu juga keluar dari income yang gabungan dari PT anak. Jadi pada hakikatnya 500.000 ini itu sudah terkandung sama income yang ada di PT anak. Makanya perlu dieliminasi, karena kalau tidak dieliminasi tadi double entry. Jadi harus diingat double entry, dan potensinya potensinya adalah double state. Potensinya adalah overstate, kelebihan pernyataan. Nah, PT anak kita dapat ending balance 2.525.000, PT Kidos punya 775. Nah, ini kita harus eliminasi 775-nya. Nah, caranya gimana? Yaitu common stock-nya, karena tadi kita udah sepakat ya bahwasanya
udah terkandung, maka yang awalnya dia dikredit, return earning dikredit, kita debitkan, terus income yang dikredit kita debitkan, dan yang dividen declared itu yang aslinya di debit kita kreditkan. Nah, akhirnya kita dapat hasil ending balance konsolidasinya 2.525.000. Lanjut ke bawah. Nah, yang terakhir ketika kita udah punya return earning baru, ya kita baru bisa membuat statement of financial position atau balance sheet. Nah, di sini saya seperti biasa, persamaannya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kita masukin informasi-informasi yang telah ada, yang informasi di trial balance yang ada, terus juga informasi yang baru kita dapat sebelumnya. Nah, ini informasinya di atas ya, di trial balance, dan investment in Kidos Company ini juga dari trial balance, karena ini informasi yang udah dikasih juga, dan ini juga bisa didapatkan dari tadi penjumlahan total investasi kita. Nah, di sini dimasukin keduanya, PT ayah, PT anak gitu, dimasukin. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwasanya kalau yang ini dijumlah nih. PT kasnya dijumlah gitu. Akhirnya kas konsolidasinya sebesar 1,1, konsolidasi 1 juta dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah di investment in Kidos Company. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kenapa harus dieliminasi tadi tuh investment ini? Karena pada hakikatnya ketika kita konsolidasi, ini ada pertambahan nilai aset dan juga pertambahan nilai liabilitas. Yang awalnya 700 jadi 1,1 karena ada pertambahan. Nah, pertambahan yang terjadi itu pada hakikatnya senilai sama nilai investasi di akun ini, investment in Kidos Company. Nah, kalau misalnya kita akui juga investment ini, otomatis terjadi double entry atau kita mengakui hal yang nilainya sama, dan itu punya potensi untuk overstate. Nah, untuk menghindari itu kita harus eliminasi. Makanya investment in Kidos Company kita eliminasi, yang investment yang pada hakikatnya kalau bertambah di debit kita kreditkan, kita eliminasi. Nah, jadi itu ya teman-teman, kita investment ini pada dasarnya 1,7 ya, itu pada dasarnya adalah itu memiliki nilai yang sama dengan pertambahan nilai aset kita dan nilai liabilities kita gitu. Nah, terus di common stock ini, di equity kita juga perlu dieliminasi. Kenapa perlu dieliminasi di sini? Karena tadi yang seperti yang kita sepakati bahwasanya common stock yang ada di PT induk ini sudah mengandung common stock yang ada di PT anak. Begitupun juga return earning-nya. Return earning yang ada di PT induk 2.525.000 itu sudah mengandung 775.000 dari PT anak, makanya harus dieliminasi, dan cara eliminasinya sesuai dengan apa yang telah terjadi di atas sebelumnya. Nah, dengan hasil ini kita bisa mendapatkan bahwasanya total aset kita itu balance sama total liability dan ekuitas kita. Jadi berharap teman-teman bisa pahami tentang konsolidasi wholly owner subsidiaries ya, subsidiaries no without differential ya. Saya kembalikan ke Hakim, semoga bisa dipahami. Cek. Oke. Jadi sekian jelasannya. Jadi kesimpulannya kita tahu bahwasanya konsolidasi wholly owned subsidiaries without differentials ini ketika kita membeli suatu perusahaan, membeli ekuitas suatu perusahaan baik itu secara kas maupun yang secara kas, secara menyeluruh, dan ketika kita bandingkan antara kas atau secara kas kita dengan book value dari ekuitas yang dari perusahaan kita beli itu sama.
Jadi sekian dari kami, karena kita ini sekarang belajar akuntansi dengan tensi tinggi. Aku Tensi. Thank you semuanya. Saya Rizky Khairul Hakim dan pembicara kita yang luar biasa, Saudara Ihsan Aridani dan Fadlan Haikal Maulana. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.